ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita sampai di bahasan tentang alam dunia, halaman 11. Pembahasan tentang perjalanan hidup manusia. Lima fase perjalanan hidup manusia yang sudah dipelajari di alam ruh. Muhammad bin Hazm menyebutnya alam ruh. Kemudian Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin itu menyebut sebagai alam ketiadaan. Kemudian alam rahim, dengan fase nutfah, alaqah, mudghah. Kemudian masuk di alam dunia. Ini kemudian ada fase peniupan ruh, ya, dan penulisan 4 ketetapan. Lalu kita masuk sekarang di alam dunia. Jadi 2 alam berikutnya, nanti barzah, kubur, dan alam akhirat. Alam dunia adalah alam di mana tempat kita hidup saat ini. Di alam dunia, ya alam di mana saat ini kita hidup. Lalu dijelaskan hakikat dari dunia ini adalah tempat ujian dan beramal. Ini alam dunia.
tempat saat ini kita hidup. Lalu hakikat dari dunia ini adalah tempat ujian dan beramal. Untuk memberikan pengertian bahwa alam dunia, yakni alam yang saat ini kita hidup, adalah tempat ujian dan tempat beramal. Ini di sini tidak dikutipkan, dan bisa tambahkan, yakni ayat 2 surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi yang khalaqal mauta, telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Nah, dalam tafsir disebutkan khalaqa fi hadhil ayah bimakna qaddara. Khalaqa pada ayat ini maknanya adalah qaddara, menetapkan. Ya, Quran surat Al-Mulk ayat 2. Allah yang telah menciptakan, alladzi khalaqal al-mauta wal hayata. Mauta wal hayata. Surat ke-67 ayat 2. Khalaqal mauta wal hayata. Yang saya maksud tadi adalah khalaqo. Ini maknanya qaddara. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Khalaqa, menciptakan. Tapi makna yang dimaksud di sini qaddara, yakni menetapkan. Allah yang telah menetapkan kematian dan kehidupan. Ya. Hidup, mati ini telah ditetapkan oleh Allah. Dari hidup kepada kematian, saat ini hidup di dunia, ya, sampai kepada kematian, selagi hidup itu masih dijalani. Nah, di sini liyabluwakum, untuk menguji kalian. Liyabluwakum, liyabluwakum. Nah, ini yang disebut tempat ujian tadi. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Nah, yang diuji apa? Ayyukum ahsanu amala.
ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Ini beluakum dan siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Sehingga hakikatnya dunia itu adalah tempat ujian dan tempat beramal, tempat untuk menguji, dan sesuatu yang diuji itu adalah amal yang kita kerjakan. Kenapa mautnya disebut? Ya, disebut dulu. Mautnya Bukan gitu. Kenapa maut disebut terlebih dahulu? dalam hal ujian. Ya. Para ulama mengatakan, atau diantaranya Syekh Profesor Mutawalli Sya'rawi, Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ulama Mesir, mengatakan kenapa di ayat ini kematian disebut lebih dulu sebelum kehidupan. Bukankah sebenarnya hidup dulu baru mati? Tapi kok disebut mati dan hidup, bukan hidup dan mati? Ya, beliau mengatakan karena kematian itu paling sering dilupakan manusia. Ya, sesuatu yang nyata dan pasti terjadi, tapi paling sering dilupakan manusia adalah mati. Ya. Manusia itu paling lupa dengan kematian. Ya. Padahal gaweane ngumumke kematian. Saat mengumumkan kematian itu aja lupa suatu saat yang diumumkan. Saat memanggil jenazah, yang manggil pun lupa suatu saat yang akan dipanggil. Saat menguburkan orang yang sudah mati, itu pun lupa bahwa suatu saat yang akan dikuburkan. Maka paling sering dilupakan manusia adalah mati. Maka ini disebut terlebih dahulu agar manusia selalu ingat dengan kematian. Itu keterangan Profesor Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Sebagai bekal untuk menghadapi hari esok. Sebagai bekal untuk menghadapi hari esok, yakni di akhirat. Karena amal itulah satu-satunya yang kita bawa di kehidupan akhirat. Amal itulah bekal, satu-satunya bekal yang kita butuhkan untuk kita bawa di kehidupan akhirat jika menghendaki selamat. Nabi bersabda, yutsba'ul mayyit bisalasah. Ini dalilnya hadis Nabi. Yutsba'il mayyitu bisalasah. Enggak dikutipkan di sini. Mayyit, orang yang mati itu akan diikuti oleh 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Yarji'ani ithnani, yang 2 akan kembali. Wa yabqa wahid, dan yang tetap menemani dia hanya 1. 2 yang kembali itu adalah ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya. Wa yabqa wahid, yang tetap menemani adalah amaluhu. Maka keluarga, betapapun kita sangat mencintainya dan mungkin juga sangat mencintai kita, kalau sudah mati ya nggak akan ikut. Bisa bareng-bareng yang dunia mawon, kena kondur ya dewi-dewi. Iya. Wa maluhu, dan hartanya, harta yang kita cari habis-habisan sampai rakober nindake sholat kok gak ngaji, nganggo ngapusi barang. Ya nggak akan dibawa.
Itu tahu. Biasanya gitu. Kepala dan kaki. Dia akan dibawa kembali, ya, tidak akan menemani. Yang tetap menemani amaluhu, amalnya saja. Sesuatu yang tidak akan membersamai kita, yang pasti kita tinggalkan, kita habis-habisan untuk itu. Sedangkan sesuatu yang pasti menjadi teman kita, kita malas-malasan untuk melakukan itu. Di hadis yang lain disebutkan di alam barzah itu amal yang kita lakukan akan menjadi teman di alam barzah. Kalau amalnya amal baik, dia akan mewujud sosok yang bagus rupanya, harum baunya. Tetapi kalau amalnya amal buruk, maka ia akan mewujud sosok yang sangat buruk rupanya dan busuk baunya. Untuk menjelaskan bahwa teman kita di alam barzah ya amal, dan sesuatu yang bermanfaat di akhirat ya amal juga. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di ayat 88 sampai 89 surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 88 sampai 89. Di hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak-anak, segala yang sangat dicintai oleh manusia dibanggakan dan seringkali menjadi kesombongan, diandalkan. La yang tidak bermanfaat pada saat itu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi orang yang saat itu menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya. Karena dengan hati yang bersih, harta dan anak-anak menjadi amal soleh. Sehingga saat menghadap Allah mendatangkan kemanfaatan. Karena segala kesenangan duniawi tadi menjadi amal kebaikan. Dan amal itulah yang mendatangkan kemanfaatan di akhirat. Maka bekal yang pasti dan harus kita bawa adalah amal. Manusia harus menyadari bahwa dunia adalah sementara dan akhirat adalah selama-lamanya. Kesempatan beramal di dunia ini tidak selamanya. Sementara itu berarti ada batas akhirnya. Batas akhir dari kehidupan dunia adalah ajal. Saat ajal tiba, dunia kita tinggalkan, kesempatan beramal sudah habis. Dan kita tidak bisa lari dari kepastian yang namanya ajal atau kematian itu. Di surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat yang ke-8, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian berusaha lari darinya. Kematian di mana manusia berupaya untuk lari dari kematian, menghindari kematian. Fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya ia pasti menemui kalian. Tadi belajar datang pundi mboten saged nek pepesten sampun sudah hadir, sudah datang. Pasti akan menemui kalian kematian. Siap tidak siap, gelem apa ora, percaya napa mboten, ya tetap datang. Tsumma turaddun, lalu kalian akan dikembalikan ila alimil ghaibi wasyahadah,
kepada Allah yang mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Ya. Di saat harus kembali kepada Allah, agam napa nika fayunabbiukum, lalu akan diberitahukan pada kalian bima kuntum ta'malun, tentang apa yang telah kalian kerjakan. Amal mulai kemudi. Baik, kemudian dikutipkan di buku ini surat Al-Kahfi ayat 7. Inna, sesungguhnya kami, ja'alna, kami telah menjadikan ma'alal ardi, apa yang ada di bumi, zinatan, sebagai perhiasan. Ya. Kami telah jadikan yang ada di bumi ini adalah zinah, perhiasan. Namanya perhiasan itu agar tampak indah, maka manusia akan melihat apa yang ada di dunia ini sebagai keindahan. Karena indah itu seneng le nyawang, pengen duweni gitu. Ya, disawang, duweni. Rumangsanin duwei gitu. Padahal yang memiliki sesungguhnya adalah Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ini krana indah disawang, pengen diduweni kalau wau, ketika didapatkan rumangsa duwei dhewe tenan. Zinatan laha, sebagai perhiasan, laha untuknya. Domir kata gantiha itu kembali pada al-ardi, sebagai perhiasan bagi bumi kalau mau. Lina beluahum, untuk menguji mereka. Nggih. Napa ingkang wonten teng donya menika nggih sarwa endah niki hakikatipun namung ujian kagem kula panjenengan. Diuji terus pun di ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Manusia kalau sudah ketemu dengan sesuatu yang indah, dia sangat suka, mencintainya, ingin duweni. Nah, itu lupa dengan apa yang Allah perintahkan terhadap berbagai kesenangan tadi. Lina beluahum, kami akan menguji mereka. Maka nilai ujian ini didasarkan amal, ya, dan amal ini harus diupayakan amal yang terbaik. Jadi orientasi kepada kualitas. Yang tidak disampaikan di ayat ini, ma alal ardi zinatan laha, ma alal ardi, apa yang ada di bumi adalah zinatan laha, perhiasan pada bumi itu. Tapi perhiasan ini hakikatnya adalah ujian linabluwahum. Jadi ini ringkasnya, perhiasan ya, itu segala kesenangan duniawi, ya, kesenangan dunia. Hakikatnya adalah ujian. Sesuatu yang indah dan disenangi seringkali membuat manusia lupa bahwa ini ujian saja. Ujian itu ada perintah, ada larangan.
ma alal ardi, semua yang di bumi itu ada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, ada pula apa-apa yang dilarang. Disitulah mana diuji. Tapi wujud ujiannya memang sesuatu yang indah dan disukai. Ini masalahnya di situ. Nah, sehingga manusia menjadi lupa perlakuan terhadap ujian tadi. Ujian ini berupa amal yang harus dilakukan terhadap perhiasan keduniaan itu. Yang Allah perintahkan adalah ahsanu amala. Ahsanu amala. Amal terbaik terhadap ya ujian tadi. Jadi nilai terbaik dari amal yang harus dilakukan berkaitan dengan perhiasan tadi. Di amal ini tidak sekedar dilakukan, tetapi ada orientasi terhadap mutu atau kualitas. Ya. Ya. Iya. Amal apa yang kita lakukan pada ujian yang Allah berikan itu. Jadi fokus kita pada amalnya. Keadaan apapun itu sesungguhnya ujian. Ujiannya apa? Kualitas amal kita. Ya. Jadi miskin juga ujian, kaya juga ujian. Tuntutannya adalah amal apa yang kita lakukan saat miskin, amal apa yang kita lakukan saat kaya. Sedih, bahagia itu keadaan-keadaan saja. Saat sedih, amal apa yang kita lakukan. Saat bahagia, amal apa yang kita lakukan. Punya pasangan hidup, suami, istri, pas bojone apik amale apa? Pas bojone jengkelke amale apa? Anak kadang-kadang pas nurut dengan pas susah kandhanane, masing-masing ada tuntutan amalnya. Ya. Tapi nak terhadap itu menghasilkan pahala yang banyak. Gimana? Maksudnya gimana? Cerewet kok pahalanya? Dengan apa? Cerewet ini kan dia harus mencoba bersabar. Harus berdoa terus. Iya, itu kan pahalanya. Iya, nek sabar ya. Maka ujiannya di situ. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kembali bagaimana proses penciptaan manusia. Ketika surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 67. Huwallazi, dialah yang khalaqakum, telah menciptakan kalian min turabin, dari tanah, tsumma min nutfatin, kemudian dari setetes mani. Itu menjelaskan penciptaan pertamanya dari tanah, ya, penciptaan manusia berikutnya itu min nutfah, dari setetes mani. Tsumma min alaqatin, kemudian dari segumpal darah. Tsumma yukhrijukum tiflan, lalu kalian dilahirkan sebagai tiflan, sebagai anak. Tsumma litablughu asyuddakum, kemudian ya, dibiarkan kalian sampai dewasa. Tsumma litakunu syuyukha, lalu menjadi syuyukha,
tua. Suyukh itu bentuk jamak dari syekh. Syekh itu orang tua. Syekh itu orang tua, simbah. Maka syekh itu ya tua itu tidak selalu dalam arti usia, karena syekh untuk menghormati ketinggian ilmu dipanggillah syekh gitu. Makanya di Jawa itu dibilang mbah. Oke, syekh nom kok diundang mbah, karena ada penghormatan terhadap ilmunya ya. Mbah Rois misalnya gitu kan ya, mbah kaum sekalipun usianya muda karena ilmunya. Ngampun ngundang kula mbah nggih. Kita le tuwa ya rapuh. Wa minkum mayyutawaffa min qabl, di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum itu. Orang mesti tekan tuwa ya, senom mati ya iso. Walitabluhu ajalan musamma, agar kalian sampai kepada ajali musamma, waktu yang telah ditentukan. Wala'allakum ta'qilun, dan agar kalian mengerti, menggunakan akal untuk memikirkan. Ya, ini dikutipkan untuk menjelaskan buatan salawase yang jadi pun pisang teng dunia, tidak selamanya hidup di dunia, pasti akan bertemu dengan kematian, dan tidak harus usia tua dulu baru mati ya. Sebelum itu ada juga yang dimatikan oleh Allah. Lalu dalam surat Ar-Rum ayat 54 juga disebutkan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Allah yang telah menciptakan kalian min dha'fin, dari keadaan dha'f, lemah, dha'fin. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, lalu menjadikan kalian setelah lemah itu menjadi kuat. Pas lahir itu kan lemah sekali, ora iso apa-apa, dijaga dengan ya sungguh-sungguh sampai tumbuh dengan baik menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan, setelah kuat itu menjadi lemah kembali, wa syaibah, dan beruban. Yakhluqu ma yasha, yang menciptakan apa yang dia kehendaki, wa huwal alimul qadir, yang maha mengetahui, maha kuasa. Jadi kita ini mengalami perubahan dari kuat menjadi lemah. Tadinya lemah menjadi kuat, setelah kuat menjadi lemah kembali ya. Jika diilustrasikan proses perjalanan hidup manusia di dunia sebagaimana gambar di bawah, namun tidak semuanya berproses sampai tua baru meninggal. Allah mengambil mereka sesuai takdir kematian yang telah ditulis di Lauh Mahfuz. Nah, agar manusia bisa menempuh jalan yang benar, tidak keliru, benar-benar melaksanakan tugasnya, kenapa ia diciptakan, yaitu untuk beribadah, maka Allah mengutus Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul diberi tugas mengawal manusia agar tidak menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan. Begitu seterusnya, Allah turunkan Nabi dan Rasul setiap terjadi penyimpangan, untuk mengembalikan manusia ke jalan yang lurus, sampai Rasulullah Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul, ya pun juga ditugasi untuk membersamai ya manusia ini untuk menetapi jalan yang lurus. Nabi dan Rasul diutus untuk masa dan kaum tertentu, sedangkan Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Saya lupa di ayat ini, kanan nasu ummatan wahidatan. Itu untuk menjelaskan ketika mulai terjadi ya persoalan perselisihan, diutuslah para rasul. Itu ayat berapa ya? Kanan nasu ummatan wahidatan.
dahulu manusia itu satu umat yang satu. Kemudian terjadilah perselisihan di antara mereka. Faba'atsallahu nabiyyin, lalu Allah mengutus para nabi. Itu yang jadikan dalil untuk ini dituliskan di sini. Ya. Jadi setiap kali Allah menurunkan nabi dan rasul, setiap terjadi penyimpangan untuk mengembalikan manusia ke jalan yang lurus. Wonten ayat saya kalau punya ayatnya begitu, kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallahu nabiyyina mubasyirina wa mundzirin gitu. Dahulunya manusia itu umat yang satu. Ketika terjadi perselisihan di antara mereka, fa ba'atsallahu nabiyyin, lalu Allah mengutus para nabi ya, sebagai pembawa berita gembira dan penyampai peringatan. Sebagai nabi terakhir dan tidak ada nabi dan rasul setelahnya, la nabiyya wala rasula ba'dahu. Rasulullah SAW membekali umatnya dengan dua perkara agar tidak tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum Rasul wafat, karena setelah beliau sudah nggak ada Rasul lagi, maka beliau berwasiat, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan untuk kalian dua hal, lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat selamanya, in tamasaktum bihima atau ma tamasaktum bihima, selagi kalian berpegang kepada keduanya, kitab Allahi wa sunnata rasulihi, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi ya tidak ada Rasul lagi yang diutus, maka beliau berpesan, sudah berpeganglah dengan apa yang kutinggalkan, yaitu kitab Allah dan sunnah. Sebagai pengganti keberadaan Rasul secara fisik adalah Al-Quran yang sampai hari ini kita baca, kita pelajari, dan sunnah Rasul dari hadis-hadis ya beliau maupun sejarah kehidupan beliau yang dikumpulkan, didokumentasikan oleh para ulama. Sudah maghrib ya. Ini naundunya orang rampung gitu. Nah, Rasul ini mengajak umatnya, mengajak manusia untuk menetapi jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Nah, itu dalilnya ini ayat 153 Al-An'am. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikutilah jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subula, jangan kalian malah ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum, maka pasti akan mencerai-beraikan kalian ansabili dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah perintahkan pada kalian agar kalian bertakwa. Ini terakhir penjelasan ini, Rasul pernah membuat garis lurus. Ini menjelaskan ayat 153 Al-An'am ini, Rasul membuat ilustrasi. Rasul buat garis lurus gitu. Nah, beliau membuat garis lurus lalu bersabda, hadza sabilullahi, inilah jalan Allah. Tsumma khatta khututan, lalu Nabi buat garis-garis yang lain, an yaminihi wa an shimalihi, di kanan dan di kiri dari garis yang lurus itu. Tsumma qala, lalu beliau bersabda, hadhihi subula, inilah jalan-jalan yang lain. Itu tafsiran dari ayat ini. Ya. Wa ala kulli sabilin minha, pada setiap jalan-jalan yang lain di kanan kiri itu, syaitonun, ada setan, yada'u ilahi, yang mengundang kalian agar mengikuti jalan yang di kanan kiri tadi, meninggalkan jalan yang lurus itu. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca ayat ini, wa ana hadza siratal mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ya, jadi dulu pernah kita sampaikan itu, ada garis lurus, di kanan kiri ada garis-garis yang menjauh dari garis lurus itu, dan pada tiap
garis di kanan kiri itu ada setan yang ngundang agar kita meninggalkan jalan lurus, ikuti jalan yang berbelok tadi. Tapi kalau sekedar ngundang itu kan bisa jadi tidak menarik perhatian, maka setan akan memanfaatkan sesuatu yang disukai manusia. Caranya ngundang itu ya disuguhi kayak apa yang disukai manusia itu, segala kesenangan duniawi, dijanjikan ini itu, dikasih iming-iming dan sebagainya, maka tertariklah untuk mengikuti ajakan tadi, karena sudah tertarik kepada sesuatu yang ditawarkan tadi, lupa jalan lurus sudah ditinggalkan, sudah berbelok, itu serak rosok ya. Nah, ketika sudah ketemu yang disenangi, ya tambah lali. Padahal waktunya terus berjalan untuk menetapi jalan lurus itu sampai di ujung jalan. Waktunya terus berjalan itu jatah umurnya itu. Sudah keasikan dengan dunia yang disukai, umur entek gitu. Semakin menikmati, soyo atuh dari jalan yang terus. Nah, ini harus kita pahami. Nanti kalau tertarik dengan sesuatu ya cetok itu dosa, sebenarnya kita sedang meninggalkan jalan yang lurus, menggo. Nanti soyatuh soyangel balik gitu. Bukan hanya angel waktale ya ono batese gitu. Ya, jalan lurus. Jalan lurus itu jenengan mau di ayat 61 surat Yasin. Surat ke-36 ayat 61. Wa anid buduni hadza siratum mustaqim. Dan sembahlah aku saja, inilah siratum mustaqim. Jadi siratum mustaqim mau nyembah Allah saja, itu tauhid. Kalau Quran dan hadis itu sumbernya, tapi jalan lurusnya adalah bertauhid. Maka tidak mungkin kita bertauhid dengan benar kecuali harus dengan Quran dan hadis. Maka Quran dan hadis harus dipelajari untuk ya memastikan ketauhidan kita benar dan bersih dari kesyirikan. Bagaimana bisa murni bertauhid nek ora tau ngaji Quran dan hadis? Nah, ya kenapa kita harus ngaji le tenanan gitu. Karena yang menyelamatkan ya ketauhidan itu. Kalau syirik, amal baik sebanyak apapun orang non nilai, lain asyrokta layah baton amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, terhapuslah amal yang kamu lakukan. Baik, kita cukupkan dulu break untuk sholat maghrib. Kita tutup sementara dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.